Halo anak-anakku kelas 11, bagaimana kabar kalian? Tetap semangat untuk sehat. Nah, hari ini kita akan belajar untuk bab 5, mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, untuk materi bab 5 kita akan belajar dua hal. Yang pertama yaitu menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Dan yang kedua yaitu tentang strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexosbudhankam dalam membangun integrasi nasional. Tetapi karena materi yang pertama itu terlalu banyak, maka akan Ibu bagi menjadi dua. Hari ini kita akan belajar bagian pertama dari menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Aku cinta Indonesia. Kalimat itulah yang harus selalu kita gaungkan sebagai warga negara Indonesia. Kalimat tersebut bukan hanya untuk digaungkan, tetapi harus dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk materi kita yang pertama ini, menelaah ancaman terhadap integrasi nasional agar semakin meyakinkan kecintaan kita kepada Indonesia. Coba kalian nyanyikan bersama-sama lagu Dari Sabang Sampai Merauke, ciptaan R. Suharjo. Nyanyikanlah dengan penuh semangat. Nah, apa makna yang terkandung dalam lagu tersebut? Tentu saja kalian akan menyimpulkan bahwa lagu tersebut ditegaskan begitu luasnya wilayah negara kita. Selain itu, Indonesia mempunyai karakteristik wilayah yang unik, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Anak-anak, hal itu memberikan konsekuensi bahwa keanekaragaman atau kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi kebinekaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi, tapi juga sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman. Dengan adanya kebinekaan tersebut, mudah membuat rakyat Indonesia berbeda pendapat yang dapat membuat emosinya lepas kendali. Mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang sempit yang sewaktu-waktu dapat menjadi ledakan yang mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa kita. Oleh karena itu, segenap warga negara mesti mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Anak-anak, untuk materi kita menelaah ancaman terhadap integrasi nasional, kalian tentunya pernah melihat peta dunia, bukan?
Dalam peta tersebut, kalian dapat menunjukkan posisi Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek wilayah saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial, antara lain sebagai berikut. 1. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di belahan utara dan daerah berpenduduk jarang di belahan selatan. Kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme dan liberalisme. Ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia daratan bagian utara dan demokrasi liberal di bagian selatan. Yang keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di bagian selatan. Yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di bagian selatan. Yang keenam, kebudayaan Indonesia juga berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di bagian selatan. Yang ketujuh, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan di bagian timur. Anak-anak, untuk posisi silang Indonesia sebagaimana diuraikan tadi di atas merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional kita. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkukuh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa kita Indonesia. Nah, anak-anak, apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut bisa datang dari luar dan dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Pada gambar itu dicantumkan ancaman militer dan ancaman non-militer. Anak-anak, refleksi untuk materi kita hari ini adalah setelah kalian mempelajari materi strategi dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional, tentunya kalian semakin paham bahwa upaya untuk mengatasi ancaman-ancaman terhadap integrasi nasional tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Untuk kesimpulan materi kita, posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut bisa datang dari luar dan dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Nah, untuk tugas mandiri kalian hari ini adalah pada saat ini,
Di setiap daerah, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, banyak berdiri toko-toko swalayan seperti supermarket dan minimarket. Hal tersebut tentu saja akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah tersebut. Selain itu, kehadiran supermarket dan minimarket juga akan berpengaruh besar terhadap keberadaan pasar atau warung tradisional. Nah, berkaitan dengan hal itu, maka kalian harus melakukan analisis terhadap masalah tersebut. Nah, anak-anak, kita akhiri dulu materi kita dan belajar PPKN kita pada hari ini. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi minggu depan pada materi yang baru. Terima kasih dan sampai jumpa.